Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Alvina, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Pekanbaru. Dengan fasilitator Bapak Syarifuddin SP, SPD, MPD, dan Ibu pengajar praktik Ibu Nurleli, SPD, MPD. Video ini tentang tugas saya yaitu koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mendukung semua kebutuhan murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Nah, ingat bahwa setiap murid itu adalah unik, sehingga mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan mereka juga mempunyai gaya belajar, minat belajar, dan literasi yang berbeda-beda pula. Nah, disinilah dituntut seorang guru untuk bisa membaca kebutuhan murid dalam pembelajaran, sehingga tercapailah tujuan pembelajaran. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan melakukan manajemen kelas yang efektif. Terakhir, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. 1. Kesiapan belajar murid. 2. Minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid yaitu mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang mana dimiliki oleh anak yang berbeda-beda. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan dengan cara-cara berikut ini. 1. Mengamati perilaku murid-murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Merefleksi praktik pengajaran. 4. Mencari informasi dengan guru murid sebelumnya. 5. Membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, menggunakan penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3 langkah, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, guru bisa memilih salah satu dari 3 cara ini atau mengkombinasikan antara diferensiasi konten, proses, dan produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu diajari sesuai kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau membedakan format penyampaiannya. Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Dan diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang telah dipahami oleh murid sebagai hasil belajar murid dan hasil latihannya. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lainnya? Tentu saja ada.
Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif untuk menciptakan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan murid. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.1. Semoga terinspirasi. Kesuksesan bukan untuk orang pintar, tapi untuk orang gigih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.